Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya seorang anak wajib hukumnya harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai seorang anak, hendaknya kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan di dalam kehidupan kita. Berbakti tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan juga berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun ialah untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah kedua orang tua kita, dan juga mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita yang kita persembahkan untuk kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri nan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin, serta masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati. Bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa yang suci. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh dalam perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, akan tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Yang pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Yang kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Maka jika 2 hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Yang kemudian dilanjutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134. Dari ayat ini kita semua diingatkan cara untuk mensucikan jiwa. Langkah yang pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan Ali Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh, iman dan takwa terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian langkah yang kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali pada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan bersedekah, berinfak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun juga harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Kita semua harus yakin bahwasanya berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan kita berbagi, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mensucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia. Hanya dengan cara berbuat baik, dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberikan manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar senantiasa mengendalikan amarah
dan suka memaafkan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat kita berpuasa, kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari kita semua kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahim untuk mengikat hati kita sesama penuh kedamaian. Kita jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Kita kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari sama-sama kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita buat pada sesama. Yang terpenting adalah meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Maka beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita untuk meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Maka raihlah kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang telah menjadikan kita untuk mampu meraih semua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya seorang anak wajib hukumnya harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai seorang anak, hendaknya kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan di dalam kehidupan kita. Berbakti tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan juga berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun ialah untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah kedua orang tua kita, dan juga mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita
yang kita persembahkan untuk kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bisa sama-sama kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri sebagaimana bayi yang terlahir kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi salamika wa ta'ala سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صلاه سيدنا الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي وكفى. وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفرنا فإنك خير الحافظين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا ولوالدينا فإنك خير الغافرين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.